Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam jumpa kembali dengan Brilliant Channel. How are you today? Apa kabar Anda sekalian? Jawabnya pastilah I'm very well, thank you. Saya dalam keadaan sehat-sehat. Are you happy today? Apakah Anda bahagia saat ini? Ya, dan jawabnya juga pastilah yes, I am happy. Ya, saya bahagia. Lanjutkan lagi ditanya, why are you happy? Kenapa Anda bahagia? Pastilah jawabnya minimal atau paling tidak I am happy because I am healthy. Saya bahagia karena saya sehat. Dalam kehidupan kita yang paling utama adalah healthy, sehat. Karena kalau kita hidup tanpa sehat, kita tidak akan bisa berbahagia. Sekalipun apa yang kita miliki, apa jabatankah, apakah itu harta, kalau kita tidak dalam keadaan sehat, pastilah kita tidak dapat berbahagia. Nah, berbahagia dalam kehidupan kita adalah sangat penting sekali. Nah, biasanya orang berbahagia karena telah mendapatkan apa yang menjadi harapan, cita-cita, atau apa yang telah diinginkannya. Kalau itu menyenangkan, dia akan bahagia. Pas orang berulang tahun, apa yang diinginkan didapatkan. Dapat misalnya sweetheart, teman-teman datang itu bahagia dan diberikan, apalagi ada kado. Jadi pada prinsipnya semua yang menyenangkan itu akan membahagiakan mereka. Tetapi apakah sesuatu yang tidak enak atau yang membuat kita sakit atau menderita itu bisa membuat kita bahagia? Ternyata ada janji-janji, yaitu janji dari Tuhan bagi orang-orang yang apa yang telah dialami mereka akan mendapatkan berbahagia. Pertama adalah berbahagialah mereka, atau orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bagaimana mungkin bisa orang miskin berbahagia gak punya apa-apa? Tetapi janji Tuhan bahwa berbahagialah mereka atau orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin dalam hal ini adalah dia merasa tidak punya apa-apa. Mungkin punya jabatan, mungkin punya harta benda, mungkin mempunyai segala sesuatu yang telah diinginkan. Tetapi kalau dia tidak merendahkan diri kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, dia tidak akan bisa mendapatkan yaitu kerajaan surga. Kemudian ada lagi yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Tidak mengenakan, sama dengan orang miskin tadi. Berduka cita. Di situ dijanjikan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Karena mereka suatu saat akan dihiburkan atau akan mendapat hiburan. Apalagi yang kira-kira yang nomor 3, yaitu adalah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi ini. Bayangkan, mereka akan memiliki bumi ini hanya dengan hati yang lemah lembut, atau ya perkataan, sikap lemah lembut, dan mereka akan memiliki ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang artinya tidak menginginkan itu tapi terjadi pada dirinya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kebenaran dalam arti kebenaran untuk Tuhan ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wah, lumayan kita dipuaskan. Bagaimana rasanya kalau kita merindukan, kemudian kita dipuaskan? Ya, udah lapar, haus, dikasih makan, dikasih minum, merasa sangat puas. Baik, bagaimana lagi yang berikutnya? Berbahagialah mereka atau orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian, kita
sepantasnya lah untuk bermurah hati, karena kita akan mendapat kemurahan. Kemudian ada beberapa lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau hati kita sudah suci, kita akan bisa melihat Allah. Ya. Jadi sudah jelas ya, bagaimana kita bisa melihat Allah. Kalau hati kita suci, kalau hati kita gelap, penuh dengan kejahatan, tidak akan bisa melihat Allah. Kemudian ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah orang yang berbahagialah orang yang membawa damai. Di dunia ini berapa orang yang bisa membawa damai? Orang yang bisa membawa damai akan berbahagia, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, luar biasa, anak-anak Allah. Hanya dengan membawa damai, mereka diberi gelar sebagai anak-anak Allah. Anak Allah berarti dekat dengan Bapaknya. Kemudian poin yang ke-8 adalah berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah punya kerajaan surga. Jadi dia bisa, mungkin kebenaran yang dia perjuangkan itu tidak perlu ditakutkan. Yang penting dia memperjuangkan kebenaran, dan mereka akan bisa memperoleh apa yang disebut dengan kerajaan surga. Hampir sama dengan poin pertama tadi ya, kerajaan surga. Jadi dan ini yang terakhir, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat, dan engkau bersukacita dan bergembiralah. Karena apa? Karena upahmu besar di surga. Demikianlah sabda-sabda yang dari Tuhan. Ada 9 poin tadi ya, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Ya, berbahagialah kamu jika karena aku engkau dicela dan dianiaya. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian menginginkan hal itu? Dan apabila hal itu terjadi, ingatlah bahwa sudah ada upah dari Tuhan akan hal apa yang kita lakukan, pernah kita alami. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semua kita, setiap dari kita pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menginginkan kesengsaraan, tidak ada yang menginginkan penderitaan. Tetapi meskipun kita mengalami hal-hal itu, sebetulnya saya tidak suka ini karena sengsara, menderita. Tetapi yang penting adalah kita harus selalu bersyukur, tetap mengucap syukur dalam segala hal, ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tidak, kita harus berbahagia karena kita mendapatkan yang kita inginkan, yang kita senangi. Tetapi hendaknya juga kita boleh berbahagia karena apa yang kita alami saat ini. Kita selalu mengucap syukur dan berterima kasih dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan itulah yang dikehendaki. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita berbahagia dalam kehidupan kita. Setiap saat kita harus berusaha untuk bisa berbahagia, karena setiap saat roh-roh jahat itu datang untuk mencaplok, untuk menerkam kita supaya kita tidak berbahagia. Bisa lewat segala hal, bisa lewat udara, bisa lewat perkataan, bisa lewat darat, bisa lewat mana saja. Roh jahat itu selalu membuat kita supaya tidak berbahagia. Mungkin dari perkataan, penglihatan, pendengaran, sikap, dan tutur kata. Itu semua akan dipakai oleh iblis supaya kita tidak bisa berbahagia. Tapi pada saat kita sudah mulai tidak mau berbahagia atau lupa, silakan cepat-cepat juga, aku harus bahagia, aku harus mencari supaya saya bisa senang. Tuhan, bantulah aku, tolonglah aku. Oke,
Demikian mengenai sabda bahagia yang ada 9 poin. Itu kalau bisa dicari di dalam Matius bab 5 ayat 3 sampai 12. Sekali lagi, Matius bab 5 ayat 3 sampai 12. Di sana bisa dilihat sabda-sabda 9 sabda. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye bye, see you again.